Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin bertambah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kebahagiaan dan keselamatan senantiasa bersama Rasul yang paling mulia, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat telah berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apapun kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkatalah Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan segala urusanku, bukalah pengikat lidahku, agar semua orang memahami ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita awali pengajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan keberkahannya, insya Allah Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rizkinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita dan jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah lapangkan, luaskan kubur-kubur mereka, sekaligus menjadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing, Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surah Al-Fatihah itu terdiri dari 114 huruf. Jadi ada hurufnya 114. Dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran lebih dari 300.000 huruf. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kurang lebih ada 1 juta huruf. Kalau semua diperas Quran itu, ibarat kalau meras kelapa, maka tersisalah surah Al-Fatihah. Apabila surah Al-Fatihah itu diperas lagi, kata ulama kita, maka tersisalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahnya pun sudah diperas, maka tinggal 2, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah yang membuat manusia masuk ke dalam surga. Bukan karena amalnya, orang itu masuk dalam surga, dan bukan karena amalnya ia terhindar dari neraka, tetapi yang membuat manusia masuk surga dan terhindar dari neraka adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat itu sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, engkau juga?" "Iya," kata Nabi. "Itu sebabnya saya selalu minta rahmat Allah Subhanahu wa taala." Dan itu sudah ada di dalam sholat kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku, sayangilah aku, warhamni warzuqni, berilah aku rizki, warzuqni wahdini, tunjukilah aku, wahdini wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'afini wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahanku. Sudah semuanya ada dalam sholat kita. Maka insya Allah orang yang sholat, insya Allah mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah sholat, karena dialah kuncinya surga. Tanpa itu orang tidak akan bisa masuk surga, karena melalui sholat inilah Allah berikan kepada kita rahmatnya. Hadirin, sholat itu umum, siapa juga bisa. Tetapi Nabi menginginkan jalan-jalan khusus untuk masuk surga dengan selamat. Ada 4 jalan masuk surga dengan selamat. Ini sulit untuk dilakukan orang dan seringkali orang lupa. Pertama, afsus salam. Sebarkan salam. Ketemu siapapun ucapkanlah assalamu alaikum. Doakan setiap orang engkau jumpai agar dia selamat dalam hidupnya. Artinya orang muslim menginginkan saudara-saudaranya selalu selamat tanpa musibah apapun. Tetapi orang yang imannya kurang, ia justru nyumpain orang biar celaka. Itu bukan sifatnya orang muslim, bukan perbuatannya orang beriman. Kalau kita mendoakan orang selamat, maka pasti orang itu juga mendoakan kita. Waalaikumsalam. Mereka kembali mendoakan kita agar kita selamat. Itulah sebabnya
Orang yang paling dulu mengucapkan salam, dialah orang yang paling beruntung. Saya mengucapkan salam kepada Bapak tadi, jamaah. Yang mendoakan saya bukan satu orang, semua jamaah mendoakan saya. Maka siapa yang memulai duluan, maka dialah yang paling beruntung. Saya kan mendoakan Bapak selamat cuma sekali doang kan. Tetapi begitu Bapak balas, semua jamaah membalas begitu, balasannya luar biasa. Maka kalau ingin selamat, paling dululah mengucapkan salam kepada orang lain. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Jangan lupa memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang lapar. Berikanlah mereka orang-orang yang minta-minta. Jangan disakiti hatinya dengan menolak permintaannya. Ketika nanti kita minta kepada Allah, Allah pun tolak permintaan kita. Mungkin alasannya sama. Tadi siang ada yang minta, kamu tolak. Cuman kamu mengucapkan maaf. Maka Allah pun mengucapkan hal yang sama, maaf. Seperti engkau mengucapkan kata itu kepada orang yang minta-minta. Maka segeralah memberikan kepada mereka yang minta-minta, maka Allah pun segera akan mengabulkan permintaan kita. Karena mereka didatangkan oleh Allah untuk menguji kemampuan iman kita. Jadi berilah mereka makan kepada orang-orang yang lapar. Cuma mereka lebih kaya dari kita sih ya. Kemarin ditemukan duca di kantong kresek 50 juta lah. Kita mah susah bang cari duit sejuta. Iya, rumahnya di kampung gede bener. Nah, itu. Tetapi bagaimanapun juga mengantisipasi hal itu, Rasulullah mengatakan, berikanlah permintaan orang yang datang kepadamu sekalipun dia turun dari kendaraan yang paling mewah pun. Artinya setiap orang minta jangan pernah ditolak, karena itu ujian buat kita. Allah uji kita, didatangkan orang kaya minta kepada kita. Kata Rasulullah, berikan sekalipun dia orang kaya, karena boleh jadi itu lagi kita diuji. Bahwa Islam tidak pernah memandang kaya ataupun miskin, tetapi siapapun yang minta tolong kepadanya, maka segera dia menolongnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Fatimut ta'am, wasilul arham, sambung silaturahmi. Kepada mereka yang sudah memutuskan silaturahmi, sambung silaturahmi itu. Orang yang memutuskan silaturahmi, Allah tidak akan bukakan pintu surga buat dia. Jadi tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi, apalagi kalau itu adalah saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, harus disambung. Nabi sudah memberikan ucapan yang tidak bisa dicabut. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan rahim, silaturahmi itu. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, rahim itu adalah kasih sayangku. Siapa yang memutuskan silaturahmi, maka saya putuskan sayangku kepadanya. Jadi nggak boleh. Sambung silaturahmi. Maka Nabi menggarisbawahi hadis berikutnya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar rizkinya dilapangkan oleh Allah,
siapa yang ingin agar usianya dipanjangkan oleh Allah, maka sambung silaturahmi. Karena dari mulut-mulut orang itu yang kita datangi, kita salaman kepadanya, ketika kita bertemu pasti didoakan. Kita pun mendoakan, dia pun mendoakan. Doa pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Yang kedua, orang yang kita datangin sekarang ini kalau berjumpa dengan orang lalu kemudian berpisah, apa doanya? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Paling tidak doa itu yang diucapkan oleh orang kepada kita. Hal yang sama pun kita ucapkan. Maka insya Allah orang silaturahmi usianya panjang, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wasallu bil laili wan nasu ni'am. Bangunlah di tengah malam untuk sholat di saat orang sedang tidur. Itu jarang dilakukan orang. Maka kalau 4 tadi yang jarang dilakukan orang, itulah jalan pintas, jalan khusus untuk masuk dalam surga. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu pasti masuk dalam surga dengan selamat. Kalau sholat itu umum, zakat itu sudah umum, tapi ada jalan khusus yang diberikan oleh Allah yang tidak semua orang lewat. Selalu mengucapkan salam, mendoakan orang selamat. Kedua, memberi makan kepada orang lapar. Ketiga, menyambung silaturahmi. Yang keempat, bangun di saat orang sedang tidur untuk sholat. Pasti jalan pintas untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan itu bisa kita jalani dengan baik sehingga membuat kita lebih cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin menyambung pelajaran kita. Jadi ada kemarin fotokopian itu saya ambil dari PDF, lalu kemudian saya copy. Ternyata tulisan yang di situ di PDF itu dengan tulisan di kitab ini aslinya beda. Perbedaannya dari huruf la. Bapak tahu lam alif? Tahu kan? La, panjangnya la. La ilaha illallah. Itu la. Lam dan alif. Di dalam fotokopian itu enggak ada la ya. Sementara di aslinya ada la-nya. Itu sangat mempengaruhi sesuatu itu. Contoh, ketika Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian sholat, mendekati sholat pada saat mabuk, hingga kalian mengerti dan paham apa yang kalian ucapkan. Ayat ini turun karena salah seorang sahabat ketika mau sholat maghrib, diajak teman-teman yang lain mampir ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, diajak minum khamar. Mabuk semua itu sahabat. Itu larangan untuk mabuk belum diturunkan oleh Allah, karena 3 kali 3 kali Allah memberikan batasan-batasan kepada khamar itu. Mabuklah. Ada yang menyebutkan waktu itu adalah Abdurrahman. Setelah selesai maghrib masuk, mereka datang ke masjid. Salah satu diantaranya Abdurrahman itu jadi imam. Ketika dia selesai membaca Fatihah, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada huruf la ta'budu la ta'buduna ma'abud. Ya qul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun.
huruf la-nya nggak dibaca, la-nya dibaca. La itu adalah artinya lam nafi. Lam nafi itu artinya mentiadakan. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Apa pengertiannya kalau la-nya tidak ada? Kalau la a'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau la-nya nggak dibaca, apa yang kemudian terjadi? A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi tidak boleh ada satu huruf pun ketinggalan, karena itu membahayakan. Jadi kan Abdurrahman lagi mabuk, itu la-nya nggak dibaca. A'budu ma ta'budun, wahai orang kafir, aku sembah apa yang kalian sembah. Wa antum ta'buduna ma a'bud, kalian menyembah Tuhan yang aku sembah. Kan repot, karena la-nya nggak ada. Nah ini yang kemudian terjadi. Maka orang kalau membaca buku, tidak boleh hanya membaca satu buku. Takut ada yang salah cetak. Sehingga ketika menyampaikannya salah. Kesalahan itu sangat fatal sekali kalau itu permasalahan hukum. Seperti halnya yang kemarin kita bahas. Wa amma immassal min massa farja ghairihi faqala Syafi'i wa Ahmad la yang taqidu udu ul massi sagiran kana al mamsus au kabiron hayyan au mayyitan. Di sini disebutkan siapa yang memegang, menyentuh kemaluan orang lain, maka Imam Syafi'i di sini mengatakan dan Imam Ahmad mengatakan la yang kudu la yang takidu udu'ul masih, tidak batal udunya orang yang menyentuh dan yang disentuh. Tetapi kemarin itu yang saya print itu justru sebaliknya, kata la-nya nggak ada. Kalau la-nya nggak ada berarti apa? Batal udu orang yang menyentuh dan yang disentuh. Ini kan kemudian jadi fitnah, memfitnah orang, pendapat orang. Nah, itu sebabnya ada apa namanya tabayyun kan, istilah Al-Quran itu tabayyun. Fatabayyanu an tusiba qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang datang kepadamu, ada orang fasik datang kepadamu memberikan berita, maka berita itu harus dicek kembali. Jangan sampai kamu menyebabkan diri kamu merusak orang lain dan menyebabkan penyesalan bagi kalian. Orang lain rusak, kita pun jadi menyesal kalau berita itu tidak diteliti dengan baik. Maka harus ada tabayyun. Begitu juga ketika kita membaca buku, hendaknya membaca buku yang lebih banyak, karena kita nggak tahu, karena percetakan itu kan kemungkinannya ada yang salah. Ternyata memang iya. Jadi tulisan itu bisa aja salah cetak sehingga kita memfitnah orang, kita sampaikan, nah itu jadi menjadi bahaya sekali buat orang. Maka dalam belajar itu referensi kita nggak boleh hanya memegang satu referensi, harus lebih dari satu agar tidak ada kesalahan. Itu yang saya ingin
koreksi dari pelajaran kita kemarin. Selanjutnya kita akan sambung pasal yang lain, waqtalafu fi lamsir rajuli mar'ata. Sekarang ini adalah tentang menyentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Jadi terjadi persentuhan fi lamsir rajuli mar'ata. Jadi terjadi persentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, dalam hal ini, konteks ini, ulama kita pun berbeda karena memang ini adalah kitab untuk menyampaikan perbedaan ulama kita di dalam memahami sebuah hadis, sebuah ayat yang mana kita tidak mengerti. Yang mengerti itu hanya ulama-ulama kita. Famadhabas Syafi'i al-intiqadu bi kulli halin idza lam yakun hailun. Fa madhhabus Syafi'i, maka mazhabnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan tanpa pembatas, bagaimanapun cara persentuhannya, dalam keadaan apapun itu dinyatakan bahwa itu batal wudunya. Jadi persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan adalah menyebabkan batalnya wudu. Kalau sudah tidak sah wudunya, berarti kan tidak sah juga sholatnya. Kalau tidak sengaja, Ustaz? Hah? Kalau tidak sengaja bersentuhan? Nah, itu dia. Kata Imam Syafi'i, sengaja ataupun tidak sengaja, apapun bagaimanapun caranya persentuhan itu terjadi, maka tetap membatalkan wudu kita. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sebetulnya sumbernya cuma satu, Al-Quran. Cuman ulama kita dalam memahaminya dengan referensi hadis-hadis Rasulullah, akhirnya mereka gali dan kemudian memutuskan. Nah, Imam Syafi'i memutuskan dalam hal ini adalah batal wudunya. Beliau tidak memberikan interpretasi terhadap ayat aula mastumun nisa, tetapi oleh Imam Syafi'i mengambil tekstual dari ayat tadi, langsung diartikan bahwa terjadinya persentuhan kulit laki-laki dan perempuan menyebabkan batalnya wudu. Was-sahihu mim madhhabihi istisnaul maharim. Dan yang paling sahih dari pendapatnya Imam Syafi'i adalah mengecualikan persentuhan yang terjadi pada muhrimnya. Maka kalau terhadap muhrimnya itu tidak batal wudunya. Jadi secara umum persentuhan itu batal kecuali terhadap muhrimnya saja. Muhrim itu anak, saudara kandung kita, itu tidak membatalkan wudu. Mertua batal loh, sama bini aja batal, gimana kalau emak aja tuh bini batal. Itu batal menurut Imam Syafi'i. Jadi karena mertua bukan muhrim, maka boleh jadi ada orang bisa kawin sama mertuanya kan? Bisa aja dengan mertuanya. Itu. Cuman kalau ngambil anaknya nggak boleh haram mengambil maknya gitu. Nggak boleh ngambil mertua, udah anaknya udah diambil. Nah, itu. Cari dulu. Nyari jalan tuh kalau gitu Pak. Nyari jalan ya. Tapi itu mantan mertua nggak boleh.
Itu jadi dia bukan muhrim kita. Istri itu ajnabiyah, jadi orang asing yang kemudian bisa kita nikahi. Karena dia bukan muhrim, maka kenapa kita bisa nikah dengan istri kita? Karena dia bukan muhrim kita. Nggak boleh. Begitu kita nikah sama dia, tetap bukan muhrim kita. Cuman halal buat kita. Mau tidur sama dia halal, boncengan sama dia halal. Jadi pernikahan itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tetapi tidak kemudian menyebabkan tidak batalnya wudu kalau bersentuhan, karena itu pendapatnya Imam Syafi'i. Wa madhabu Malik wa Ahmad annahu in kana bi syahwatin in taqada wa illa fala. Kemudian pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad menyebutkan bahwa kalau persentuhan itu kemudian menimbulkan syahwat, maka batal wudunya. Jadi beliau kalau bersentuhan dengan istri itu tidak batal wudunya. Tetapi kalau menimbulkan syahwat, maka batal wudunya. Tapi kalau bersentuhan doang tidak menimbulkan syahwat, maka tidak batal. Tidak batal kalau tidak menimbulkan syahwat. Itu ulama kita menggunakan dalil, ada dalilnya. Kalau Al-Quran mengatakan bersentuhan kulit itu membatalkan wudu, tetapi dari kenyataan dan fakta di lapangan menyebutkan bahwa Nabi itu kalau mau ke masjid, walaupun tidak sering mungkin sekali doang, kalau dia mau ke masjid dia cium jidat istrinya. Nabi itu kalau mau ke masjid dia cium jidat istrinya, karena dia menunjukkan rasa sayang kepada istrinya. Tapi tidak setiap ke masjid. Tidak setiap ke masjid. Karena itu ketika Nabi mencium istrinya, inilah yang kemudian dijadikan dalil untuk memahami aula mastumun nisa oleh Imam Malik. Sehingga di situ Imam Malik mengambil kesimpulan kalau Nabi mencium jidat istrinya kalau mau ke masjid, maka itu berarti yang dimaksud Al-Quran kalau bersentuhannya disertai dengan syahwat. Itulah pemahaman Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yantaqidu illa ayyan tashira dakaruhu fayantaqidu bil lamsi wal intishari jami'an. Abu Hanifah berbeda pendapat, tapi kayaknya hampir sama dengan pendapat, ada kemiripan dengan pendapat Imam Malik. Apa kata Abu Hanifah? Tidak batal wudu seorang, khususnya orang laki yang orang laki yang bersentuhan dengan perempuan, tidak batal wudunya kecuali menyebabkan tegangnya dakarnya. Jadi bersentuhan dengan perempuan nih, tegang dia. Nah, itu kan hampir sama dengan munculnya syahwat. Jadi tegang dakarnya. Baik karena dakar itu tegangnya karena disengaja ataupun tidak disengaja, maka batal wudunya. Tetapi kalau tidak membuat dia tegang, berarti tidak batal wudunya. Kayak
Jadi pendapat dia Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Ahmad ada kemiripan, artinya berkaitan dengan syahwat. Cuman cara menjelaskannya beda gitu beliau. Itu. Kemudian Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan adalah salah seorang dari muridnya Abu Hanifah. Beliau menyatakan la yang taqidu wa inin tasyaradakaru, bahwa tidak batal wudu seorang laki-laki yang bersentuhan kulitnya dengan perempuan walaupun zakarnya menjadi tegang. Artinya persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan walaupun disertai syahwat itu tidak membatalkan wudu. Yaitu pengertiannya begitu. Karena di situ kan disebutkan adanya ketegangan zakar tadi. Mungkin ulama menjelaskan berbeda karena mungkin belum tentu orang yang bersentuhan itu lantas dia tegang, kan nggak mungkin juga. Masa cuma nyenggol tegang, emang listrik berapa wattnya gitu kan. Sedangkan syahwat bisa datang tanpa harus tegang kan. Artinya syahwat itu muncul perasaan apa terhadap perempuan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan. Jadi mungkin dalam perbedaan syahwat dengan tegang itu mungkin ulama kita berbeda dalam mengambil kesimpulan. Jadi syahwat itu mudah datang ketika orang cakep juga nih cewek, itu kan? Nah, itu udah sebetulnya udah bagian dari syahwat. Iya. Tapi belum tentu itu menyebabkan, walaupun cantik gimana juga belum tentu itu bisa menyebabkan orang jadi tegang kan. Nah, itu. Jadi mungkin ada perbedaan di antara Imam Malik, Imam Ahmad dengan Abu Hanifah dalam persoalan syahwat dengan ketegangan tadi. Jadi muridnya Abu Hanifah kalau bersentuhan walaupun tegang tetap tidak membatalkan wudu kita. Udah isya belum? Udah ya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang, dan atas segala kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.